Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Jadi hari ini saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi yang pertama akan dibahas yaitu terkait nilai mutlak. Mutlak itu dilambangkan dengan dua garis lurus seperti ini. Jadi nilai mutlak adalah jarak antara 0 ke bilangan tersebut. Contoh, misalnya ada mutlak 5. Mutlak 5 ya. Jadi konsepnya kita menggunakan konsep dari jarak. Jarak dari 0 ke bilangan tersebut. Nah, bilangannya kan 5, berarti jarak dari 0 ke 5. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berapa nih jaraknya? Berarti 5 satuan. Maka nilai dari mutlak 5 adalah 5. Jarak dari 0 ke 5 ya 5. Ya. Kemudian nilai mutlak dari 2 sama. Jarak dari 0 ke 2. 1, 2. 2 satuan berarti 2. Kemudian jarak dari 0 ke min 1. Min 1 berarti posisinya sebelah sini. 0 ke min 1. Jaraknya berapa nih? Dari sini ke sini cuman 1 satuan saja ya. Maka nilainya adalah 1. Kenapa bukan min? Karena jarak tidak mengenal arah. Gak ada plus, gak ada min. Tapi jaraknya yaitu 1 satuan gitu lagi. Misalnya jarak dari min 4. Mutlak dari min 4. Kita lihat dari 0 ke min 4. Dari 0 ke min 4. 1, 2, 3, 4. Maka jaraknya 4 satuan, maka nilainya adalah 4. Dari sini bisa terlihat ya, nilainya positif, positif, positif. Padahal di sininya min gitu ya. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Selalu positif. Kemudian misal ada lagi nih contoh nilai dari mutlak X. Mutlak X sama dengan 3 misalnya. Berarti berapakah bilangan yang berjarak 3 dari 0? Berjarak 3 dari 0. Berarti kan bisa ke kanan atau ke kiri kan? Sekarang kita coba ke kanan dulu. Berjarak 3. 1, 2, 3. Jika dia ke kanan, maka menjadi 3 bilangannya. Kemudian kalau dia ke kiri, maka hasilnya min 3. Berarti ada 2 nih. X yang pertama nilainya 3, X yang kedua nilainya min 3. Lagi, misalnya ada mutlak X sama dengan 2. Lagi, nilai yang berjarak 2 dari 0. 1, 2, berarti X-nya 2. Kemudian berjarak ke kiri nih, 2. 1, 2, min 2. Jadi kesimpulannya, pengertian dari mutlak X ini adalah menghasilkan dua hal, yaitu yang pertama nilainya X, yang kedua adalah min X. Nilai X jika X lebih besar sama dengan 0, dan min X jika X-nya kurang dari 0, seperti yang sebelumnya sudah saya contohkan. Kemudian jika bentuknya aljabar, maka sama ya sebenarnya, ini X ini min X, maka AX plus B jadi min AX plus B ya. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, jika ada mutlak X, itu nilainya selalu positif atau sama dengan 0. Positif atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika ada mutlak min X, ini nilainya akan sama dengan mutlak X. Contoh, mutlak dari min 2. Maka ini hasilnya adalah 2 ya. Tadi tidak mungkin menjadi min gitu. Kemudian mutlak 2. Ini juga sama-sama 2 gitu ya. Jadi nilainya mutlak dari min X atau mutlak X itu hasilnya akan sama. Sama-sama 2 gitu misalnya contohnya.
Kemudian yang ketiga, jika ada sebuah nilai mutlak X dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan nilai mutlak X yang min dikuadratkan. Jadi hasilnya akan sama-sama dengan X kuadrat gitu ya. Contoh misalnya di sini ada mutlak 2 dikuadratkan. Berarti kan kita kuadratkan aja jadi mutlak 4. Nilai dari mutlak 4 ya 4. Kemudian kalau dia min, mutlak min 2 dikuadratkan. Tadi nilai mutlak itu tidak boleh min ya, jadi hasilnya pasti positif. Jadi mutlak dari 2 kali 2 itu 4. Mutlak 4 ya 4. Sama, nilainya sama-sama 4. Maka mutlak dari X dikuadratkan sama min X dikuadratkan, hasilnya akan sama-sama dengan X kuadrat. Kemudian yang keempat, ini juga sama seperti ini. Jadi jika ada nilai mutlak dikuadratkan, nanti hasilnya akan sama dengan nilai X kuadrat. Yang kelima, jika ada nilai mutlak, misalnya gini, X kali Y, maka akan sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Misalnya mutlak 2 kali 3, nilainya ini kan sama aja 6, mutlak 6 ya kan, mutlak 6 adalah 6. Berarti kalau kita pisah mutlak 2 dikali dengan mutlak 3, ini juga hasilnya akan sama-sama 6. Kemudian yang keenam, jika ada mutlak X per Y, maka nilainya akan sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y gitu ya. Misalnya ada mutlak 4 per 3 kan? Maka nilai mutlak dari 4 per 3 ya 4 per 3. Kalau dipisah berarti mutlak 4 per mutlak 3 sama aja, jadi 4 per 3 sama itu. Kemudian yang ketujuh, jika ada mutlak dari X min Y akan sama dengan nilai mutlak dari Y min X. Misal, contoh, ada mutlak dari 2 tambah 3 akan sama dengan 2 kurang 3 akan sama dengan 3 dikurang 2. Coba kita kerjakan satu-satu. Mutlak dari 2 kurang 3 ini kan sama aja dengan mutlak dari min 1 ya. 2 dikurang 3 itu min 1. Mutlak dari min 1 ya 1. Kemudian yang mutlak dari 3 min 2, maka 3 dikurang 2 1. Mutlak dari 1 ya 1. Sama kan, sama-sama 1. Jadi jika ada nanti soal seperti ini, nilainya akan sama dengan seperti ini. Nah, mutlak dari X plus Y sama dengan nilai mutlak Y plus X. Contoh lagi, sama sebenarnya kayak yang atasnya. Contoh misalnya ada mutlak dari 1 tambah 2 akan sama dengan mutlak dari 2 tambah 1. Mutlak 1 tambah 2, kita selesaikan dulu. Mutlak 1 ditambah 2 itu adalah 3. Mutlak 3. Mutlak 2 tambah 1 ya 3. Mutlak 3, 3. Mutlak 3, 3. Selesai. Jadi sama-sama nilainya 3. Contoh, mutlak dari X plus 1 sama dengan 3. Berarti kita membuat dua buah penyelesaian, yaitu yang pertama bernilai positif, yang kedua bernilai negatif. Maka X plus 1 sama dengan 3, yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, X plus 1 ini jadi min 3. Maka kita selesaikan satu-satu. Karena kita mau cari nilai X aja, berarti yang sebelah kiri sama dengan itu hanya X-nya saja. Kemudian turunkan si 3, karena tetap di sebelah kanan sama dengan, maka tidak berubah tanda. Kemudian ini plus 1, sebelah kiri sama dengan nih, kita mau pindahin ke sebelah kanan sama dengan, berarti tadinya positif jadi min. Jadi min ya, jadi negatif. Kemudian X nya 3 dikurang 1, 2, maka X nya bernilai 2. Kemudian yang kedua sama ya, kita mau cari nilai X, berarti X sama dengan min 3, tetap di sebelah kanan sama dengan, jadi tetap min 3. Kemudian plus 1, sebelah kiri sama dengan nih, kita pindahkan ke sebelah kanan, tadinya positif jadi min 1. Maka nilai X nya punya hutang 3, berhutang lagi 1, berarti jadi min 4. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu min 4,2. Untuk contoh
contoh yang kedua, mutlak dari 3x min 1 sama dengan x min 2. Nah, kita mau cari nih kemungkinannya, berarti bisa menggunakan seperti tadi, plus dan min gitu ya. Tapi sebelum itu kita identifikasi dulu nih, kan sebelah kanan x min 2. Supaya hasilnya bisa kita kerjakan, maka nilai x ini tidak boleh menghasilkan min. Misalnya kita mau ambil x-nya itu 3 ya, 3 dikurang 2 ini hasilnya 1, berarti positif, boleh. Kalau ternyata x-nya min 1 min 2, berarti kan punya hutang 1 berhutang lagi 2, jadi min 3. Nah, ini yang tidak boleh, hasilnya min 3. Jadi kita buat syarat, berlaku jika syarat x min 2 ini harus lebih besar daripada 0. Karena kalau ini kan 3 nih, 3 ini lebih besar dari 0 kan. Ketika dia x kita masukkan 3, ini hasilnya positif. Ketika kurang dari 0, min 1 ini kan kurang dari 0, hasilnya yaitu min 3, nggak boleh. Maka syaratnya dia harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita pindahkan, jadi x nya lebih besar, dipindah ya ke sebelah kanan, jadi 2. Mulai x nya harus lebih besar sama dengan 2. Jadi kita kerjakan yang ini, 3x min 1 bernilai positif yang pertama, x min 2. Kemudian yang kedua, 3x min 1 sama dengan, ini sekarang bernilai negatif, ini kan x min 2, sekarang bernilai negatif, x min 2. Kita kerjakan satu-satu. Maka kita pindahkan, kita mau cari nilai x-nya, berarti semua yang punya x ke sebelah kiri. Maka 3x dipindah nih, sebelah kanan sama dengan, kita mau pindahin ke sebelah kiri sama dengan, berarti jadi min x. Min 2, min 1 di sebelah kiri sama dengan, kita mau pindahin ke sebelah kanan, jadi min jadi plus 1. Ya. Kemudian 3x min x, kalau dia variabel x aja atau a doang, ini artinya 1a. Misalnya x, maka 1x. Jadi ini sama dengan 1 ya. Jadi 3 dikurang 1 yaitu 2x. Min 2 tambah 1, punya hutang 2 baru dibayar 1, berarti sisa min 1. Jika ada 2x, 2x ini adalah bentuk perkalian dari 2x, ini 2 dikali dengan x. Kalau tadi pengurangan jadi penjumlahan, penjumlahan jadi pengurangan, maka ketika dia bentuknya seperti ini kan perkalian, jadi pembagian, maka x-nya min 1 ini berubah jadi bagi seperti itu. Maka nilai x-nya min 1/2. Kemudian kita lanjutkan pakai cara yang seperti tadi ya. Jadi turunkan dulu 3x min 1. Ini min jika ada dalam kurung setelahnya, berarti kita harus kalikan dulu, ini kali ini kali dengan ini. Maka min kali x jadi min x, min kali min jadi plus 1 kali 2. Kalau sudah seperti cara ini, kita mau cari nilai x, berarti yang x ada di sebelah kiri sama dengan 3x sudah di sebelah kiri. Min x sebelah kanan nih, kita mau pindahkan ke sebelah kiri, berarti ini tadinya min, pindah jadi plus. Kemudian ini 2 tetap di sini, min 1 pindah jadi plus 1. 3x tambah x, tadi sama di 1 ya, ini berarti jadi 3x tambah x itu 4x. Nah, sama dengan 2 tambah 1 yaitu 3. Maka nilai x nya seperti tadi ya, kalau ada 2x berarti pindah, ini kan bentuknya perkalian, berarti pindah jadi dibagi. Ini juga sama, berarti jadi 3 dibagi atau 3/4. Nah, sekarang kita cek, tadi kita punya syarat ini, syaratnya x-nya harus lebih besar sama dengan 2. Yang pertama ini min setengah sama 2 lebih besar 2, berarti ini tidak memenuhi, berarti ini tidak memenuhi. Kemudian ini lihat 3/4,
3/4 ini sama dengan 0,75. Nah, syaratnya harus lebih dari sama dengan 2. Boleh 2 atau lebih dari 2. Ternyata ini 0,75, berarti sama, ini juga tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya, jadi HP-nya yaitu merupakan himpunan kosong karena dua-duanya tidak memenuhi syarat. Untuk contoh yang ketiga, mutlak dari 4x min 2 sama dengan mutlak dari x plus 7. Caranya ketika ada mutlak sama dengan mutlak, yaitu tinggal kita kuadratkan. Jadi 4x min 2 kuadrat sama dengan x plus 7 kuadrat. Ini berdasarkan sifat dari mutlak ya. Nah, jika ada a kuadrat sama dengan b kuadrat, ini ada cara cepatnya, yaitu berarti kan a kuadrat ini pindah jadi min b kuadrat sama dengan 0. Cara cepatnya yaitu a plus b, a min b. Ini akan sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Jadi ini tinggal kita tambah. Ini berarti ini posisinya adalah a, ini posisinya adalah b. Jadi kita masukkan a plus b. Jadi a nya yaitu 4x min 2 ditambah dengan b x plus 7. Kemudian a lagi 4x min 2 dikurangi dengan b dikurangi dengan x plus 7. Ini sama dengan 0. Kemudian 4x tambah x, kita harus menjumlahkannya dengan yang sama ya. Kalau punya variabel ya berarti sama yang punya variabel. Yang nggak punya variabel sama yang nggak punya variabel. Jadi 4x ditambah x yaitu 5x. Min 2 ditambah dengan 7, punya hutang 2 dibayar 7, berarti sisa 5 ya. Kemudian 4x ini kita turunkan, minnya ini kita sebar dulu, jadi 4x min 2 ini kali ini kali ini, min kali x min x, min kali 7 min 7 sama dengan 0. Turunkan lagi jadi 5x plus 5, 4x min x jadi 3x, min 2 min 7, punya utang 2 utang lagi 7, berarti jadi min 9. Kalau sudah, kita cari satu-satu x nya. Jadi 5x plus 5 sama dengan 0. Maka 5x sama dengan, ini kan plus nih, pindah ke kanan jadi min 5. Maka nilai x nya sama dengan min 5 dibagi 5, jadi min 1. Kemudian 3x min 9 sama dengan 0. Ini pindah nih, jadi 3x ini pindah jadi positif 9. Maka nilai x nya 9 dibagi 3, 9 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya, 3. Tugasnya ini ada 3 nomor. Yang pertama yaitu mutlak dari x min 3 sama dengan 7. Yang kedua mutlak dari x min 4 sama dengan 3x plus 2. Dan yang terakhir mutlak dari 2x plus 4 sama dengan mutlak x plus 1. Cara penyelesaiannya bisa lihat di contoh yang sebelumnya. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.